بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberiannya kepada kita, nikmat yang sangat banyak yang tidak dapat kita hitung. Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah, meminta ampun kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali hari ini insyaallah kita akan melanjutkan dari kitab Syarhud Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah, penjelasan dari pelajaran-pelajaran penting yang harus diketahui oleh umat secara umum. Hari ini insyaallah kita akan mengambil syarat-syarat la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang makna la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah merupakan sebaik-baik kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba. Hari ini insyaallah kita akan ambil syarat-syarat la ilaha illallah. Qala rahimahullah, wa amma syurutu la ilaha illallah fahiya. Adapun syarat-syarat la ilaha illallah maka sebagai berikut ini. Wa dzakaraha wa hiya thamaniyatu syurut, dan disebutkan di sini ada 8 syarat. Syarat la ilaha illallah itu ada 8. Fa idza qala qail, andaikan ada seorang bertanya, min aina ataitum bihadhihi syurut, dari mana kalian datangkan syarat-syarat ini? Ada enggak dalilnya? Ada enggak dari hadis ataupun dari Al-Qur'an yang menjelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan la ilaha illallah? Maka kita katakan kepadanya, minal masdar alladhi ustukhlisat minhu syurutus salah, dari sumber yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari Al-Quran dan Sunnah ini dikeluarkan syarat-syarat salat. Padahal tidak ada disebutkan dalam hadis ataupun Al-Quran syarat-syarat salat berikut sebagai berikut, jumlahnya sekian, tidak ada. Tetapi itu dikeluarkan oleh para ulama. Ya, dikeluarkan oleh para ulama, yaitu dari sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan di sana bahwasanya di antara syarat-syarat salat itu adalah suci, kemudian menghadap kiblat dan seterusnya. Wa syurutul hajj, begitu juga syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji itu diambil dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengeluarkan siapa? Para ulama yang mengeluarkan syarat-syarat tersebut dari dalil-dalil yang ada. Begitu juga la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang diambil dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairu dzalika minal ibadat, begitu juga dengan ibadah-ibadah seterusnya, seperti salat. Salat itu para ulama membaginya ada 3. Yang pertama ada namanya rukun, ada namanya wajib, dan ada namanya sunnah. Kalau kita lihat rukun ini tidak ada dalam hadis, dalam Al-Quran perincian seperti itu, tetapi para ulama itu mengeluarkan hukum. Makanya di antara rukun salat itu disebutkan membaca surah Al-Fatihah. Dari mana diambil bahwasanya salat seorang tidak sah kalau dia tidak membaca Al-Fatihah? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah ini adalah rukun. Rukun dalam salat tidak bisa ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka akan membatalkan salat. Begitu juga dengan syarat-syarat ini, dikeluarkan oleh para ulama dari sumber-sumber dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, syarat itu definisinya apa? Disebutkan oleh ulama usul fiqh. Syarat itu definisinya
ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud wala adam. Syarat ino lamun dekna arak syarat itu maka ibadahnya tidak menjadi ada. Dekna arak. Seperti misalkan salat itu syaratnya wudu. Ketika wudu tidak ada, maka salat itu akan tidak menjadi ada. Dekna bau, dekna sah salatnya apabila seorang itu tidak berwudu. Karena wudu itu merupakan syarat salat. Jadi lamun hilang syaratnya dekna sah salatnya. La ilaha illallah memiliki syarat juga. Apabila syarat-syarat itu tidak ada, maka tidak sah, tidak ada kenanya. Tidak ada kenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qila li Wahab ibnu Munabbih, dikatakan kepada seorang ulama yang bernama Wahab ibnu Munabbih rahimahullahu taala, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat la ilaha illallah ini merupakan kunci surga? Qala bala. Maka beliau pun mengatakan, tentu, iya benar, dia merupakan kunci surga. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Tidak ada satu kunci itu kecuali dia memiliki gigi. Giginya itu. Fa in ji'ta bi miftahin lahu asnan futiha lak. Apabila engkau mendatangkan kunci yang ada giginya, maka surga itu akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah lak. Apabila engkau tidak mendatangkannya, maka engkau tidak akan dibukakan. Maka di sini ada sebuah isyarat yang para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini tidak hanya diucapkan begitu saja tanpa syarat. Dia memiliki syarat. Maka perkataan ulama ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya la ilaha illallah memiliki syarat, memiliki dhawabit, ketentuan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala qail, jika ada seorang berkata, inna mujarradan nutqi bi syahadati an la ilaha illallah yanfa' wa annaha tuqbalu biduni dhawabit wa biduni syurut. Andaikan ada yang mengatakan sesungguhnya hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja itu diterima, tanpa harus ada syarat, tanpa harus ada dhawabit dan ketentuannya, maka konsekuensinya apa? Orang-orang munafik akan sah perkataan mereka. Karena orang-orang munafik itu mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Orang-orang munafik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan apa? Nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Orang munafik ini mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Tetapi itu hanya sebatas perkataan, tidak diyakini oleh hatinya. Andaikan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa ada syarat itu bermanfaat, maka perkataan orang munafik juga bermanfaat, karena sebatas ucapan. Wa kadzalika qauluhum, begitu juga perkataan mereka orang-orang munafik, idza laqul ladzina amanu amanna. Kalau mereka orang-orang munafikin bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Apakah ucapan mereka itu kami beriman itu bermanfaat atau tidak? Tidak, karena tidak diyakini oleh hati. Maka kalimat la ilaha illallah hanya sebatas ucapan doang, tidak ada manfaatnya. Harus ada syarat-syarat yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan dan datangkan. Ya. Kalau hanya sebatas ucapan, maka bahaya konsekuensinya. Orang-orang munafik juga mereka mengatakan kami beriman, hanya sebatas ucapan, tetapi tidak diyakini oleh hati. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini la tuqbalu min qailiha bimujarradin nutqi, tidak akan diterima dari orang yang mengucapkannya hanya sebatas ucapan saja. Bal la budda minal ittiyani bi syurutiha, harus didatangkan syarat-syaratnya. Jaa 'anil Hasan al-Basri,
telah datang dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya dikatakan kepada beliau, inna nasan yaqulun, sesungguhnya manusia mereka mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Manusia itu mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk ke dalam surga. Ini ucapan orang-orang. Faqal, maka Al-Hasan Al-Basri pun mengatakan, man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardhaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah fa adda haqqaha, dia menunaikan hak dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Wa fardhaha, dan kewajiban yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, baru dia masuk ke dalam surga. Jadi ucapan manusia ini, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, masih umum sifatnya. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan bahwasanya maksud dari ucapan tersebut ada tafsirannya, bahwasanya tidak hanya sebatas mengucap la ilaha illallah, tetapi fa'adda haqqaha, dia menunaikan hak-hak dari kalimat la ilaha illallah dan kewajibannya, barulah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan ambil syarat-syarat la ilaha illallah. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahl, ilmu yang menafikan kejahilan. Harus tahu maknanya, harus kita mengetahui makna la ilaha illallah. Ay al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan, mengilmui makna la ilaha illallah baik itu secara nafi ataupun itsbat, peniadaan ataupun penetapan. Wa haqiqatu ma dallat alaihi min tauhidillahi azza wa jal, dan hakikat dari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengesakannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus tahu artinya. Karena kalau kita hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tidak memahami secara detail kandungan dan maksud la ilaha illallah ini, maka salah satu syaratnya hilang, ya. Maka kita harus mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu al-munafi lil jahl, maksud dari meniadakan kejahilan, ay ilman sahihan wa fahman qawiman, harus kita mengilmui kalimat la ilaha illallah ini dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Wa fahman qawiman, pemahaman yang lurus, pemahaman yang betul. Lihadhil kalimah, dalam memahami kalimat ini, tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang jahil. Karena kalau mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya, maka itu tidak bermanfaat. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Maka di sini suruh kita berilmu si Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam, ketahuilah, ya. Makanya dalam apa-apa itu Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab dalam kitabnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berucap dan beramal. Di antaranya ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabada'a bil ilmi idh huwal asas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan ilmu. Harus berilmu terlebih dahulu tentang la ilaha illallah, yang mana ilmu ini merupakan asas, pondasi kita. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, dalam surah Az-Zukhruf.
Allah menjelaskan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Baru ada pengecualian, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali yang bersaksi dengan kebenaran. Al-haq ini ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya al-haq ini adalah la ilaha illallah. Jadi ndek negin bermanfaat sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan syafaat, kecuali yang bersaksi dengan saksi tauhid, kecuali yang menyaksikan tauhid, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Artinya mengetahui maknanya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali yang mensaksikan kalimat tauhid dan mereka mengetahuinya, wa hum ya'lamun. Maka ini jelas dalil yang menerangkan kepada kita ini adalah syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Dalilnya sudah kita sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian yang kedua, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan tauhid dan mereka mengetahui makna dari kalimat tauhid tersebut. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-yaqinu al-munafi lisyakki war-raib. Yakin terhadap kalimat la ilaha illallah yang meniadakan keraguan di dalam hati. Jadi di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada keraguan dalam hati kita. Ya. Sehingga kalau seorang sudah yakin dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, maka akan menguatkan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat menjelaskan terkait dengan orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu di dalam keimanan mereka. Yakin. Ini syarat yang kedua, bahwasanya syarat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqin. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat ini, ghaira syakin fihima, tidak ada keraguan di dalam hatinya. Dia narak keraguan. Dia bertemu dengan Allah dengan membawa kalimat ini dan tidak ada keraguan di dalam hatinya. Apa balasannya? Illa dakhalal jannah, kecuali dia masuk ke dalam surga. Berarti ini yang kedua, syarat yang kedua adalah harus yakin. Kemudian syarat yang ketiga, ats-tsalits min syurutiha. Syarat yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyirki wal riya. Ikhlas yang menafikan kesyirikan dan riya. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih.
orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat, yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya, ya, ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam beribadah dia ikhlas, tidak mengharapkan apapun kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syarat yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi syaratnya Nabi berilmu, yang kedua yakin, dan yang ketiga adalah ikhlas. Baik. Syarat yang keempat as-sidqu, yaitu jujur, al-munafi lil kadhib, yang menafikan kebohongan dan kedustaan. Bi ayyaqulaha sadiqan min qalbihi, dia mengucapkan kalimat itu benar-benar jujur dari hatinya, bukan hanya sebatas kalimat saja begitu saja, tetapi perlakuannya tidak sesuai dengan ucapannya. Ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih meminta kepada selain Allah, masih mendatangi perdukunan dan seterusnya, maka ini tidak jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kama fil hadis, sebagaimana yang datang di hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma min ahadin, tidaklah salah seorang, yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan min qalbih, jujur dari hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan baginya masuk ke dalam neraka. Fashtarata alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syarat di sini, as-sidqa fi hadhil kalimah, jujur dalam mengucapkan kalimat ini, baru dia diharamkan masuk ke dalam neraka, yaitu dengan cara jujur di saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Was-sidqu, dan makna jujur itu adalah ayyakuna ma yaquluhu bilisanihi yantawi alaihi qalbuh, apa yang diucapkan oleh lisan sesuai, selaras dengan apa yang ada dalam hati. Tidak seperti orang munafik, apa yang ada dalam hati mereka dan apa yang diucapkan itu berbeda. Ketika datang kepada orang-orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, kalau bertemu dengan orang beriman mereka mengucapkan kami beriman, sedangkan hati mereka mendustainya. Maka ini tidak jujur, karena jujur itulah sesuai antara apa yang ada di lisan dan apa yang ada di hati. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengucapkan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, dan Allah mengetahui engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka kadzibun, orang-orang yang dusta, karena apa yang diucapkan dan apa yang diyakini itu berbeda. Maka ini syarat yang keempat, yaitu jujur. Syarat yang kelima, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mahabbah, cinta. Al-munafiyatu lil bughdi wal kurhi, yang menafikan kebencian dan ketidaksukaan. Bi ayyuhibba qailuha Allah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinal Islam, dan cinta kepada agama Islam.
wal muslimin al-qa'imina bi awamirillah, dan cinta kepada orang-orang yang muslim yang menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita membenci orang yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci orang-orang yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Bagaimana dia menyekutukan Allah? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sekutu tersebut ka hubbillah, sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mencintai selain Allah, maka yang cintanya sifatnya ibadah, yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah, maka disebut dia syirik dalam cintanya. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin mencintai sesembahan mereka, sehingga mereka tunduk menghinakan diri mereka di hadapan patung-patung mereka, di hadapan sesembahan-sesembahan mereka. Oleh karenanya kelak di hari kiamat, orang-orang yang menyekutukan Allah mereka menyesal. Mereka mengatakan, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, dahulu kami dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, yang mana kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Yaitu mereka menyekutukan Allah dalam cintanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan menyukai amalan yang mendekatkanku kepada cintamu ya Allah. Maka ini syarat yang kelima, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan agama Islam, dan cinta kepada orang-orang beriman yang menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang keenam, al-inqiyad al-munafi lit-tark. Al-inqiyad, tunduk, melaksanakan dari apa yang ada dalam kandungan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah kepadanya. Karena makna al-inqiyad itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwal istislamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, syarat yang ketujuh yaitu al-qabul al-munafi lirraddi, yaitu menerima yang menafikan penolakan. Al-qabul li hadhil kalimah, menerima kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Walima taqtadihi min tauhidillah, dan apa yang ada dalam kalimat la ilaha illallah dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik atau orang-orang musyrikin, mereka tidak menerima kalimat ini. Dikatakan dalam Al-Quran, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah,
mereka sombong, yastakbirun. Apa nama sombong? Menolak, tidak menerima kebenaran. Itu makna sombong. Jadi tidak menerima kalimat la ilaha illallah ini. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami demi mengikuti seorang penyair yang gila. Ya. Maka mereka ini orang-orang munafik atau orang-orang musyrikin, mereka menolak, tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka menerima kalimat ini dan apa-apa yang ada di dalam kalimat ini dan kandungan-kandungannya. Kemudian syarat yang ke-8, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ats-tsamin min syurutiha al-kufru bima yu'badu min dunillah. Kufur terhadap apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangatlah kuat. Ya. Maka ini dia syarat yang ke-8, yaitu kufur terhadap apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, menolak, tidak menerima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu, maka haram ditumpahkan darahnya dan diambil hartanya. Ya. Maka ini dia syarat yang ke-8. Makna kufur ini berlepas diri dari apa yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Innani bara'um mimma ta'budun." Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Maka niki dia jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 syarat dari kalimat la ilaha illallah ini harus kita datangkan dan kita amalkan supaya kita memahami makna la ilaha illallah dengan benar, sehingga kita mengucapkannya bermanfaat untuk kita, tidak hanya sebatas pengucapan. Yaitu yang pertama adalah al-ilmu, mengilmui makna la ilaha illallah. Yang kedua adalah al-yaqin, meyakini kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Kemudian yang keempat adalah as-sidqu, jujur. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad, tunduk, melaksanakan. Kemudian yang ketujuh adalah menerima kalimat la ilaha illallah. Dan yang terakhir adalah kufur terhadap apa-apa yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dan kita laksanakan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.